Salam olahraga. Jaya. Kali ini kembali kita berdiskusi dalam acara obrolan prestasi Jakarta yang setiap Kamis jam 2 ditayangkan live dari Gedung KONI DKI untuk membahas prestasi para atlet yang ada di Jakarta. Pada kali ini, tema yang kita angkat adalah tentang menata organisasi cabang olahraga. Untuk membahas tema yang kita angkat kali ini, kita menghadirkan dua narasumber, yaitu Bang Muhammad Id selaku Kabid KONI DKI Jakarta. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Dan salah satu lagi Bang Fatur Effendi sebagai Kepala Bidang Umum di Pengprov Ikatan Sport Sepeda Indonesia. Selamat malam. Silakan diperkenalkan diri. Salam olahraga. Silakan perkenalkan diri, Bang. Salam olahraga. Jaya. Saya Muhammad Id. Saya sebagai Ketua Bidang Organisasi KONI Provinsi DKI Jakarta. Ya, Bang Fatur. Ya, saya Fatur F. Effendi, Kepala Bidang Umum Pemprov ISI DKI Jakarta, mewakili Ketua Umum saya, Mas Novian, yang berhalangan hadir, makanya saya ada di sini. Terima kasih. Terima kasih atas perkenalannya. Kita langsung saja Pak Ed ke Pak Ed nih. Kira-kira apa definisi sebuah organisasi cabur ini, Bang Ed? Jadi kalau kita bicara organisasi, sebenarnya organisasi ini kan sebuah wadah atau kendaraan lah, yang tujuannya adalah khususnya di bidang olahraga ya, bagaimana kita bisa menciptakan atlet-atlet berprestasi dan bagaimana juga kita dapat menciptakan atau mencetak juara dari cabang-cabang olahraga. Nah, kalau kita bicara cabang olahraga ataupun organisasi dalam olahraga itu, kalau digambarkan tuh sebagaimana kita menjalankan sebuah kegiatan event, jadi sebagai event organizer lah. Karena kuncinya kalau di olahraga itu sebetulnya ada di pembinaan prestasinya. Nah, sekarang sebagai pengurus organisasi atau pengurus cabang olahraga, bagaimana kita bisa menciptakan itu? Artinya si pengurusnya ini harus bisa kolaborasi dengan Binpres agar itu bisa terwujud target yang diharapkan. Kira-kira gitu, Bang. Nah, ini kan visi dan misi kita kan, Bang, KONI DKI menuju pentas dunia. Ya. Itu kan udah kesepakatan kita, Ya. Bang. Jadi dalam untuk mewujudkan visi kita itu apa saja, Bang Ed, kewajiban organisasi cabur itu. Kemudian seperti apa organisasi cabur yang sehat kira-kira gitu. Ya. Jadi gini, memang pengelolaan sebuah organisasi atau manajemen organisasi itu sebetulnya pada akhirnya terkait juga dengan pembinaan atlet berprestasi. Ketika personil atau pengurusnya itu bermasalah dalam hal ini secara administrasi organisasi, itu biasanya juga dapat mempengaruhi si atletnya. Ya, karena setiap kali mereka mengikuti event-event itu kan perlu rekomendasi dari kepengurusan cabur organisasi. Nah, ketika di sini ada bermasalah secara administrasi, itu akan mempengaruhi si atlet. Nah, oleh karena itu sekarang bagaimana kita mengharmonisasikan antara pengurus dengan pembinaan prestasi ini, sehingga semua yang target yang ada itu benar-benar bisa terwujud, bisa terrealisasi lah. Nah, ini perlu kerjasama yang baik
perlu kompak lah sehingga bisa solid. Demikian Pak. Ya begitu. Jadi sahabat OPJ untuk lebih menyemangati obrolan kita hari ini, kita minta agar para sahabat OPJ like atau subscribe medsos kita agar lebih hidup ya. Ya, itu. Jadi kita ini kembali ke Bang Patur ini Bang Patur. Oke. Sebagai yang udah boleh saya katakan bangkotan lah dalam mengurus sport sepeda ini. Oke. Menurut Bang Patur nih, kira-kira diisi sendiri Ikatan Sport Sepeda Indonesia gimana Bang? Ya, setuju dengan yang tadi Bang Ed sampaikan bahwa organisasi itu sebenarnya adalah pengejawantahan dari komunitas-komunitas olahraga Ya. itu sendiri. Tujuan akhir dari pengurus cabang olahraga adalah menciptakan atlet yang berprestasi, di mana outputnya atlet berprestasi, outcome-nya adalah menjadikan olahraga itu sebagai favorit masyarakat, sehingga yang tadi saya sampaikan outcome itu menyehatkan seluruh bangsa. Sebenarnya itu. Nah, kembali tadi yang Bang Id sampaikan, kalau memang gitu ya, organisasinya aja sakit gitu ya, gimana kita mau menyehatkan bangsa kita, itu yang jadi masalah. Makanya kami di ISI DKI menyadari hal itu, kita rubah semua sistemnya. Jadi tahapan pertama kita melakukan organisasi di awal adalah membuat musprov yang betul, kita sampaikan visi dan misinya yang baik, sehingga itu dipahami dan disetujui oleh semua komunitas yang ada. Untuk kemudian sama-sama kita menjalankan semuanya Bang. Ya. Jadi aim-nya dapat, aim itu AIM. Kalau saya menyebut AIM itu adalah attitude, integritas, dan motivasi. Kalau itunya sama gitu ya, itu akan jadi satu hal yang luar biasa. Jadi atletnya dapat, kesehatan masyarakat yang sebagai hasil akhirnya itu akan juga dapat gitu. Itu yang kami lakukan di ISI. Makanya stakeholder mulai dari pemerintahnya, kemudian masyarakatnya, Saling mendukung ya, Pak, semua mendukung, komunitas semua saling dukung sama-sama, itu baru akan terjadi. Dan itu kita lakukan di Jakarta. Seperti halnya kita bangun jalur-jalur sepeda untuk kita jadikan bahwa Jakarta sebagai kota sepeda, sehingga nanti masyarakat ikut sehat semuanya, polusinya turun, tingkat kesehatannya meningkat, dan satu lagi, kalau kita berolahraga itu ada endorfin dari otak kita, itu yang bikin kita jadi bahagia dan cerdas nanti ke depannya. Itu Bang. Tadi Bang Patur udah menyebut jalur sepeda di Jakarta. Siap. Ini kan lagi tren ini. Ya. Mungkin jalur sepeda ini Jakarta yang barometer memulainya ya. Ya. Jadi kira-kira ke depannya bagaimana ini Bang? Ya, terima kasih Bang. Jadi gini, kami bekerjasama dengan Pemprov DKI, dengan Kadishub terutama ya Pak Syafrin Liputo dan jajarannya, gitu, bahwa kita menyiapkan seluruh jalur-jalur sepeda yang aman tentunya, gitu ya. Karena kita akan bagi dua tuh Bang, jadi jalur sepeda buat transportasi berkegiatan dan jalur sepeda untuk sportnya itu sendiri, gitu. Saat ini di DKI itu untuk yang jalur transportasi sudah disiapkan, tapi dan untuk jalur sportnya itu dibatasi sampai jam 7 pagi Bang tiap harinya. Gitu, karena menyikapi bahwa masyarakat belum banyak juga yang ikut ke sana. Tapi kalau nanti semua masyarakat Jakarta sudah hobi gitu ya berolahraga, ya mungkin akan lebih panjang nanti waktu ininya gitu Bang. Nah, berterima kasih sekali dengan Pemprov DKI dengan cara mereka melakukan semua hal-hal yang dibutuhkan untuk itu, seperti misalnya jalur sepeda tadi, kemudian sepeda bisa naik MRT dan segala macam, semua jenis sepeda Bang ya. Itu buat kami sangat berterima kasih ya bahwa itu sudah dilakukan, bahwa dukungan dari pemerintah Sangat kuat ya. sangat kuat untuk itu, dan itu yang saya bilang, itu sama-sama kita para stakeholder, pemerintahnya, politikusnya, kemudian juga masyarakatnya, komunitas, semuanya saling bahu membahu. Itu yang kita lakukan di sepeda Bang. Gitu. Mudah-mudahan ini juga jadi hal-hal yang bisa dicontoh atau ditiru oleh cabang-cabang olahraga yang lain gitu Bang. Bang Patur, Yes. sampai saat ini animo masyarakat Jakarta sendiri untuk bersepeda ini sejauh mana? Kemudian, bentar dulu Bang. Kemudian saat ini udah berapa jumlah umpamanya, apakah klub atau apa yang ada di Jakarta Bang? Dan Oke. berapa ruas atau ruas jalan khusus sepeda Bang? Ya. Silakan Bang. Terima kasih Bang. Jadi untuk komunitas yang ikut atau masyarakat yang ikut dalam kegiatan bersepeda sekarang ini sudah luar biasa banyak. Alhamdulillahnya gitu ya, bahwa setelah ada pandemi masyarakat terus semakin banyak terdorong.
kenaikannya Bang menurut data yang kita peroleh itu kenaikannya 7.000% Bang. Wah, Iya. luar biasa. 7%. Jadi yang main sepeda ya saat ini gitu kan. Itu luar biasa banget. Nah, sekarang ini kita belum punya data yang yang Konkret, ya. konkret mengenai berapa jumlah yang sudah terdaftar di ISI, tapi kita yakin itu sudah ratusan bahkan mungkin menyentuh angka seribuan ya untuk komunitas, dan itu satu klub aja kan bisa beranggota 10 sampai ribuan Bang. Yang di Jakarta Utara itu ada yang sampai 4.500 Bang satu komunitas tuh. Anggotanya. Nah, itu yang kita garap terus, kita dorong, kita encourage mereka untuk tetap melakukan olahraga sepeda kemanapun dimanapun gitu. Ya. Dan untuk jalan-jalur sepeda di Jakarta, hampir seluruh jalan protokol yang ada di Jakarta itu sudah ada jalur sepedanya. Ya mungkin masih banyak kekurangan gitu ya, masih banyak kekurangan yang seperti misalnya ada manhole yang masih agak sedikit berbahaya. Kedepannya kita koordinasi terus dengan pemerintah kota, provinsi DKI untuk bagaimana merapikan itu supaya jadi jauh lebih aman. Gitu. Ya kalau untuk di jalur Sudirman Tamrin sih nggak ada isu lah, itu semua sudah bagus banget dan sudah dipagari dengan beton ya, itu udah aman banget. Tapi kalau jalur-jalur seperti di Fatmawati atau di Pulau Mas itu masih terbuka, hanya dicat aja kan itu ya. Itu yang mungkin agak sedikit tanda kutip ya. Kalau masyarakatnya belum sadar dan patuh terhadap lalu lintas, itu juga memang sangat membahayakan buat pesepeda. Tapi ya kita sama-sama kita dorong dengan ini, salah satunya adalah media IG Live ini. Kita sampaikan ke masyarakat bahwa ayo sama-sama kita dorong supaya beralih nih bahwa manfaatnya kan nggak cuma sekedar sehat aja Pak, tapi ya polusinya turun, kemacetan turun dan segala macam, itu yang akan ya menjadikan Jakarta jauh lebih baik lagi ke depannya gitu. Kembali ke Bang Iyad nih Bang. Iya. Tadi kan sudah disebutkan organisasi yang sehat. Dari Bang Iyad selaku kabit organisasi Bang, bagaimana cara mengayomi atau membina bila ada umpamanya perselisihan atau apa, tapi mudah-mudahan nggak ada Bang, tapi supaya lebih fokus gitu loh, satu Pengprov itu gitu, satu organisasi gitu. Ya, jadi memang gini, ini dinamikanya memang sangat ini sekali ya, cepat berubah lah. Artinya begini, ini perlu kesadaran dari seluruh pengurus cabur untuk menyamakan visi dan misinya. Nah, tadi kalau saya lihat tadi Bang Fatur itu menjelaskan bahwa untuk diisi itu dengan prasarana di DKI yang cukup luar biasa ya. Ini sebenarnya nanti terkait dengan prestasi atletnya. Ya harusnya kalau sudah seperti itu ya, target untuk mencapaikan menelurkan atlet prestasi harusnya lebih besar gitu. Amin. Nah, ini diisi itu juga sudah sesuai gitu dari target yang diinikan. Karena ini secara organisasi, secara prasarana dan sarana sudah cukup memadai. Nah, makanya kalau menurut hemat saya memang seluruh pengurus itu harus punya komitmen, punya integritas dan punya visi yang sama, sehingga perbedaan-perbedaan itu bisa dieliminir lah Untuk membangun satu cabur yang bersama. Ya, adapun karena begini ya, ketika di tubuh organisasinya ada masalah, itu dampaknya yang menjadi korban itu sebenarnya atletnya. Itu yang kasihan. Dan ini ya sudah cukup banyak di DKI yang begitu. Ya akhirnya ya karena yang bermasalah pengurusnya ya mereka pindah ke provinsi lain. Iya. Ya yang rugi kan akhirnya cabang olahraga tersebut. Betul. Jadi khususnya untuk menghadapi PON 2024 di Aceh Medan ya Bang ya. Iya. Itu sangat perlu ya Oh, iya. kekompakan sebuah Iya. untuk meraih prestasi ya Iya. Bang ya. Kira-kira gimana Iya. Bang itu? Nah ini kalau menurut saya ini perlu adanya capacity building untuk bisa mempersatukan inilah antara atlet dengan pengurus cabang olahraganya supaya dinamika dan ya seluruh permasalahan itu bisa ada solusinya. Tapi kalau semuanya ingin berjalan sendiri itu agak sulit. Sebenarnya indikatornya gampang ya, ketika cabang-cabang olahraga itu memang menurunkan atlet-atlet berprestasi, secara organisasi berarti manajemen sudah baik. Itu aja Kuncinya ya, sebetulnya di situ. Iya. untuk meraih prestasi. Iya. Kata kuncinya Iya. kekompakan itu Iya. untuk meraih prestasi Iya. Bang. Jadi untuk lebih santai kita
berikan dulu aplaus untuk narasumber kita. Untuk komen belum ada ya. Jadi biar lebih santai aja Bang ya. Jadi kita ini namanya untuk menjawab. Ini Dari ada komen pertanyaan isi. dari Donda HTG, mantap OPJ DKI. Terus dari Kiki saja, umur berapa kira-kira untuk mulai bisa latihan sepeda balap jika untuk mau menjadi atlet? Nah ini ahlinya nih Bang Fatur ini. Silakan Bang Fatur. Oke, terima kasih untuk Kiki saja ya, kayak gini. Kita ini sama seperti di luar negeri juga gitu ya, bahwa kita tetap harus melakukan upaya untuk melatih atlet itu dari usia dini banget Bang. Dan kalau di sepeda kita nggak bisa langsung milih ke saya mau di road bike atau mau di MTB atau mau di mana. Kita semua harus dari BMX Bang. Itu namanya land of skill. Jadi skill dasarnya di BMX. Jadi latihan BMX dulu di mulai dari usia dini sekali 6-8 tahun itu udah harus kita ajarkan gitu bagaimana cara skill yang baik dan segala macam. Nanti pada usia 12 sampai ke 14 tahun itu baru nanti kita lihat mereka ke arah mana nih yang bagus gitu. Kalau mereka endurance bagus ya mungkin kita akan arahkan ke road bike gitu. Kalau speednya yang bagus ya kita mungkin arahkan. Kalau umur ada itu batasannya Pak? Iya, kan kita semua mengacu kepada PON Bang ya. Kalau PON itu kan usianya kan nanti 23 ya kalau nggak salah ya Bang ya, 23 itu maka sebelum kan 2 tahun sebelumnya 21 udah harus jadi semua nih Bang gitu. Nah, di mundur lagi ke sana ya untuk melakukan itu dari usia 14 tahun itu udah harus kita gojlok ya dengan baik gitu. Supaya mereka nggak yang cuma sekedar asal pilih. Nah, ini yang kesalahan kebanyakan di Indonesia kan gitu Bang. Jadi karena sulitnya untuk membina atlet apalagi DKI ini. Saya merasakan sendiri DKI itu sangat sulit kalau kita tidak memasalkannya dulu nih Bang. Kalau kita nggak ada pemasalannya gitu, maka gimana kita mau cari bibit atletnya? Yang ada kita nanti ya ambil dari daerah-daerah juga gitu. Nah, itu yang kita coba. Jadi memasalkannya dulu seperti yang kita lakukan di DKI ini, bagaimana kita menyiapkan sarana sebanyak-banyaknya. Kemudian dari situ kita akan bisa lihat mana yang menonjol, itu akan kita masukkan ke dalam pembinaan kita. Kita kan ada PPOB gitu ya, yang mulai dari tingkat SD gitu. Kemudian PPOP tingkat SMP terus lanjut sampai ke nanti ke atlet profesional. Jadi intinya isi itu main seleksi itu secara real lah ya, secara real. Sesuai prestasi dan ininya. Betul. Ya. Jadi, Saya sedikit menambahkan juga tadi yang dari Bang tadi ya bahwa capacity building itu kita mesti jujur dulu nih Bang sama diri kita. Di organisasi itu kan cuma 2 pilihannya, mau dapat nama atau mau dapat uang. Iya. Kebanyakan orang nih ada yang mau dapat nama tapi nggak mau keluar uang kan susah. Atau orang mau dapat uang tapi dapat nama juga kan nggak bisa Bang. Sama seperti di mana-mana juga gitu. Kalau kalian mau jadi dapat nama ya kan punya akses terhadap pendanaan lah ya, karena kita jujur ngomong gitu ya bahwa pembinaan olahraga kita ini kan belum sepenuhnya di-cover oleh dana dari pemerintah. Harus kita mandiri nih melakukan itu. Nah, ini butuh orang-orang yang memang peduli, yang hobi untuk bisa bersinergi dengan kita sama-sama sebagai pegiat olahraga gitu Bang. Gitu ya. Sehingga organisasi nanti bisa jadi jauh lebih rapat gitu. Nah, ini ada lagi nih. NFB _IDN admin nitip pertanyaan, secara administrasi apakah atlet PPOP bisa merangkap menjadi atlet pelatda atau harus memilih salah satu? Ini ahlinya Bang Ian nih. Ya, jadi gini, Silakan Bang. ini sebenarnya terkait dengan nomenklatur ya. Karena kita ini kan KONI ini menggunakan dana hibah yang sumbernya dari APBD. Nah, sementara kalau atlet itu di PPOP sumbernya juga sama, sehingga harus milih. Kalau dia di Platda berarti ya yang PPOP dilepas. Jadi nggak bisa dua gitu, nggak bisa. Secara administrasi begitu, karena itu akan, itu akan diaudit dan kita melanggar aturan. Double namanya. Ya double. Jadi seperti misalkan pengurus KONI sebagai ASN itu nggak bisa dia dapat gaji dan lain sebagainya, karena sumber dananya sama. Jadi harus salah satu ya. Jadi sama seperti yang PPOP dengan atlet Platda. Ada lagi pertanyaan? Belum ya. Jadi kita beri aplaus dulu biar agak lebih santai. Jadi ini untuk Bang Fatur nih. Ya, siap. Bang Fatur, kan sepeda ini kalau saya bilang tren atau apa saat ini ya antara dua itulah. Ya. Saya juga dapat info ya bahwa
sebenarnya kalau tidak karena pandemi, Jakarta itu sudah mendapat predikat dari internasional Ya, sebagai kota ramah kota sepeda. sepeda. Ya, kota Nah, sepeda. gimana ceritanya itu? Ya, jadi di UCI itu ada penghargaan Bang buat negara-negara atau kota-kota yang mampu untuk menyediakan 8 poin syarat mereka seperti dukungan dari pemerintah, dukungan dari masyarakat, kemudian adanya juga pembinaan terhadap masyarakat termasuk anak-anak, dan itu 8 poin itu harus kita penuhi. Kalau 8 poin itu penuh, maka kita bisa dapat penghargaan itu. Dan kemarin kita sudah upayakan itu, harusnya kalau nggak ada pandemi ini yang sedikit menyita energi kita gitu ya. Ini bulan November lalu harusnya kita sudah mendapatkan predikat itu. Predikat itu. Ya, dan itu di Asia Bang. Kalau kita dapat, baru kita aja nih Bang Jakarta yang harusnya dapat itu. Di seluruh Asia. Di seluruh Asia. Di negara lain harusnya belum ada. Luar biasa. Jadi terus langkah ke depannya untuk menggapai itu apa, Pak? Ya, kita kan ini kan udah mungkin mudah-mudahan lah pandemi udah mulai. Amin. Nah, gimana, Pak? Ya, salah satu program kita adalah, saya sudah bicara dengan Kadis Pendidikan Ibu Nahdiana waktu itu dengan rapat kerja resmi. Saya dibawa oleh Pak Firdaus ya, Kadis Pora. Dibawa rapat kerja ke sana. Kita sudah mencanangkan bahwa nanti sekolah itu wajib siswanya bersekolah dengan sepeda. Ada 4.500 sekolah Bang di Jakarta. Kalau itu bisa kita penuhi, wah itu langsung kita Bang Dapat ya. dampaknya Dapat sangat luar predikat biasa. itu. Iya. Gitu, karena nanti kan pasti penyediaan jalannya akan diperhatikan. Keamanan juga Satpol PP dan kepolisian juga pasti akan turun tangan di sana gitu ya. Kemudian juga anak-anak yang salah satu syaratnya adalah bagaimana kita mendidik anak-anak untuk supaya bersepeda. Itu kan terjadi semuanya. Nah, itu yang mungkin kedepannya ketika ini sudah dilaksanakan gitu ya. Kemarin waktu rapat kerja itu sudah ditunjuk PIC-nya namanya Pak Taga. Oh, Pak Taga. Pak Taga. Nah, tapi kemudian beliau sekarang sudah dipindahkan dan itu belum kita follow up kembali. Mudah-mudahan dengan adanya event ini nih sekarang bisa kembali kita segarkan kembali nih, yuk program ini kita jalankan nih. Karena kan memang kebijakan pendidikan kan sudah berbasis dengan zonasi ya. Iya. Jadi sekolah itu nggak Lebih jauh-jauh. dekat, ya, lebih dekat, Jadi lebih dekat. itu pasti akan jauh lebih aman, jauh lebih nyaman buat buat anak-anak siswa sekolah ya. Dan ketika kita bersepeda ke sekolah Bang, itu kan aliran darah ke otak lancar Bang. Itu mereka akan jauh lebih mudah menyerap pelajaran. Itu yang jadinya nanti selain sehat. Membudayakan ini yang susah, Pak. Itu makanya butuh payung kebijakan. Nah, itu yang kita diisi coba lakukan itu dengan para kepala dinas, dan alhamdulillahnya sudah disupport. Tinggal kita ya golkan saja di sama-sama nih, bersama-sama KONI ya Bang ya. Kita sama-sama kita ini kan. Bang Fatur, tadi Siap. kan udah berbicara untuk merubah mindset ini. Dan sekarang payung hukum. Ya. Nah, sejauh ini udah target Abang itu optimisme itu berapa lama lagi, Bang? Supaya itu bisa terwujud lah. Iya, saya belum bisa memastikan ini akan sampai kapan ya, karena memang kan kebijakan juga nanti berubah-berubah gitu ya. Nah, kemarin saya juga sudah dilibatkan dalam pembuatan rancangan pergubnya untuk bisa bagaimana hal-hal ini dipayungi oleh pergub gitu. Nah kalau itu pergubnya kita dorong itu sampai sudah jadi, kemarin kan diinisiasi oleh Pak Syafrin tuh ya, dari Kadisub Pak Syafrin Liputo, dari inisiasi oleh beliau. Kita dorong, saya salah satu timnya juga untuk perumusan itu. Mudah-mudahan kalau ini sudah jalan sebagai payung hukum, itu kita bisa langsung ke semua alat alat daerah ya, untuk bisa kita sama-sama dorong. Saya bisa tanya Bang. Silakan, Pak. Jadi kalau di DKI itu yang jadi benchmarking itu negara mana ya untuk mengelola ini nih persepedaan lah, karena ini kan sudah jadi tren ya. Iya. Itu kira-kira yang jadi kiblatnya mana tuh? Belanda Bang. Oh Belanda ya? Belanda. Jadi Belanda itu sampai saat ini yang kami tahu gitu ya, bahwa mereka sudah sangat siap dengan itu. Mereka bahkan kalau kita punya MRT gitu ya, mereka punya yang kayak sepedanya kayak di situ Bang. Jadi mereka punya tempat yang sangat luas untuk parkirnya, di stasiun jalurnya, kereta, iya. ya. Gitu, itu luar biasa sih kalau di sana. Dan memang budaya mereka memang sudah tanda kutip ya, bangsa mereka kan jauh lebih cerdas, jauh lebih paham lah terhadap bagaimana mengelola hidup mereka gitu ya. Itu mereka akhirnya dengan sendirinya masyarakat terdorong untuk bisa ini. Nah, mudah-mudahan masyarakat Jakarta juga begitu tuh, bahwa ketika mereka melakukan kegiatan sehari-hari dengan sepeda itu akan jauh lebih efektif. Dan itu Datanya, jadi kampanye lingkungan iya, ya betul, untuk Bang. mengurangi emisi gitu. Betul, datanya adalah bahwa kecepatan rata-rata kendaraan di Jakarta Bang, hanya 22 km per jam. Datanya. Kalau pakai sepeda kan 25 km per jam gampang. Nggak pakai beli bensin,
gitu kan. Sehat. Lebih sehat, udara lebih adem kan jadinya karena nggak ada mesin bakar tadi Bang ya. Iya. Gitu ya. Nah itu yang saya bilang ini sangat efektif gitu. Tapi memang merubah budayanya Iya, nggak bisa betul. semudah itu. Kita dorong makanya dengan kebijakan dari pemerintah, terus masyarakat juga kita bina, mudah-mudahan ini akan sampai. Dengan KONI juga sama kan, kita sambil dorong semua nih, seluruh elemen yang ada di KONI, kita dorong sama-sama nih. Mereka misalnya mau latihan bola, pakai sepeda latihan bola aja misalnya gitu ya, atau mereka mau latihan basket, nah kayak gitu-gitu kita dorong sama-sama. Tadi Bang Fatur kan ceritakan seperti pertanyaan Bang Ed, seperti contoh Belanda. Iya. Kita kan bisa contoh. Untuk di Jakarta sendiri lah Bang Ed, itu di Indonesia ya. Menggunakan alat transportasi sepeda ini untuk bekerja. Kira-kira isi sendiri berkomunikasi dengan PT KAI lah umpamanya ya. Supaya bisa mewujudkan itu kan sangat penting itu Pak. Iya. Kira-kira gimana? Sejauh mana Pak? Ya, kami sudah coba bangun ya komunikasi dengan pihak-pihak terkait gitu ya. Cuma memang kalau untuk perusahaan-perusahaan mereka selalu berhitung kan masalah keekonomiannya. Ekonominya. Jujur aja kalau kita di kereta gitu ya, sekarang aja kapasitasnya okupansinya hampir tidak terpenuhi kan gitu ya Bang ya. Iya. Ketika jam-jam sibuk itu mereka wah padat itu gimana mau sepeda masuk ke situ juga kan nggak mungkin. Nah, kendalanya adalah mereka tidak bisa menambah jaringan kereta karena masih banyak juga lintasan-lintasan yang memotong jalan raya kan gitu ya, crossing. Sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk tidak menambah rangkaian kereta yang lebih padat. Iya, bukan rangkaian ini Bang. Misalnya kalau MRT kan tiap 2 menit berangkat, tiap 5 menit berangkat. Kalau kereta kan nggak bisa Bang. Kalau misalnya tiap 5 menit berangkat Bang, bisa macet total jalanan yang terpotong itu. Tiap saat ditutup, tiap saat ditutup. Nah, Cross itu ya. betul. Nah, kalau itunya sudah bisa kita benahi tuh gitu ya, kereta tidak lagi memotong jalur gitu ya. Pasti kereta itu akan ditambahkan. Nah, kalau kereta sudah tambah, kan okupansinya nggak akan sepadat itu. Nah, itu yang mungkin kita bisa bikin lagi untuk sepeda. Seperti kalau di luar negeri kan udah ada parkiran sepedanya khusus cuma di kereta Bang. Di stasiun Iya. harusnya. Enggak di dalam Iya, keretanya. Di dalam Di dalam kereta kereta juga, ada parkiran khusus. Jadi mereka udah ada slot-slotnya buat Iya. masukin sepeda gitu. Kalau kita keluar negeri itu banyak kayak gitu Bang. Nah, di kita harusnya kan bisa kalau jaringan keretanya sudah mumpuni untuk itu gitu. Gitu ya. Ya. Kita beri aplaus dulu untuk para. Ada pertanyaan lagi, Bang? Tim? Belum ya? Jadi ini lebih rileks lagi sambil menunggu pertanyaan Bang Ed ya. Ini kan isi kalau saya mendengar tadi semangatnya untuk membangun bidang cabur sepeda ini sudah sangat inilah ya, udah maju lah. Ya. Support dari kita KONI DKI gimana Pak untuk mensupport ini? Ya. Jadi sebenarnya sih sederhana sekali ya kalau KONI itu ketika cabang olahraga itu bisa menghasilkan atlet-atlet berprestasi, pasti kita akan support. Ya. Nah, sekarang ini kan saya melihat di sepeda ini begitu banyak penggemarnya, jadi semacam udah olahraga masyarakat lah. Iya. Itu cara untuk menseleksinya untuk mendapatkan atlet-atlet itu bagaimana ya dengan berbagai komunitas itu ya? Ya. Jadi yang kita lakukan sekarang, kita punya event itu setahun itu udah kita selenggarakan sampai saat ini udah 2 kali nih Bang. Namanya Jakarta Youth Cycling. Karena kena pandemi maka kita nggak bisa bikin acara. Kita bikin Jakarta Youth Cycling. Jakarta Youth Cycling ini adalah lomba yang kita khususkan untuk pelajar-pelajar. Gitu. Kemarin kita bikin di JI Expo. Ada dukungan dari pengelola JI Expo. Kita nggak usah sewa tempat di sana. Terima kasih untuk JI Expo. Itu kita bisa gunakan tempatnya dan kita mengadakan lomba buat mereka Bang. Dari situ kita bisa melihat animonya, kemudian juga bakat-bakat yang timbul dari sana. Itu yang kita lakukan saat ini. Karena banyaknya pengguna sepeda, tadi yang Abang bilang tadi ya, bahwa sepeda itu sebenarnya olahraga kedua Bang yang paling populer. Misalnya kalau Abang punya anak masih kecil nih 3 tahun, itu kan yang dimainkan bola ya. Iya. Tapi ketika dia sudah 5 tahun yang diminta adalah sepeda. Nah, sebenarnya 2 olahraga yang benar-benar sudah membumi dari kecil gitu. Sehingga bagaimana kita mengarahkannya kan gitu ya. Tapi kembali Bang tadi bahwa semua infrastrukturnya harus kita bangun sama-sama. Betul. Gitu kebijakannya harus kita dukungan politis, betul. Pemprov. Betul. Dan alhamdulillah Pemprov DKI sudah mengakomodir begitu banyak hal gitu ya. Mudah-mudahan kita nih sebagai pelaku-pelakunya bisa juga tetap semangat untuk ini gitu. Jadi tadi Bang Fatur kan yang dibilang yang di Kemayoran itu masih khusus pelajar. Kalau untuk masyarakat umum
kapan event-eventnya bang? Ya, kita belum ada ini makanya kembali ya bang ya. Tadi kalau kita bikin event jalan raya gitu ya, kayak misalnya road bike, itu butuh biayanya kan luar biasa bang. Jujur ngomong kemarin waktu kita bikin acara apa namanya PB ya, bikin acara apa Tour di Indonesia, itu untuk pengamanan jalannya aja bang, itu 8 miliar bang. Wih, besar juga ya. Gede. Makanya kalau kita mau bikin event-event kayak gitu, kan kita mesti koordinasi dengan banyak pihak dan itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Nah, kita jujur ngomong nih belum ada dananya untuk itu. Kalau kita bikin event-event yang memang skalanya lebih masif ya, gitu. Tapi memang kalau kita sudah bisa bangun spot industrinya, ini sebenarnya harusnya bisa, gitu. Jadi spot industri adalah melibatkan para perusahaan-perusahaan. Nah, kalau di sepeda itu sangat mungkin karena apalagi road bike ya itu kan eksposurnya kan terbuka, itu bisa memancing juga para pelaku usaha untuk sama-sama kita join nih bangun ini gitu. Ya mudah-mudahan itu yang sedang kita lakukan nih, membangun spot industrinya. Kalau di sepak bola sudah terjadi ya bang ya, kalau di basket juga sudah. Nah sepeda nih kita rancang untuk itu karena mengingat venue-nya yang demikian luas gitu ya. Kalau di sepak bola kan gampang sekali eksposur terlihat, tapi kalau di di medan yang luas kita lagi pikir gimana caranya gitu untuk supaya bisa mengakomodir kepentingan para pengusaha-pengusaha yang mau join juga di kegiatan ini gitu. Tapi sampai saat ini animo mereka gimana Pak Isi melihat itu? Luar biasa bang. Jadi kalau saya lihat sih sebenarnya dukungan mereka tuh bagus ya. Kayak misalnya Jaya Expo aja tuh kemarin kan secara personal kita kenal dengan para eksekutifnya. Jadi makanya mereka mau support gitu. Nah itu juga kita kembangkan sih sebenarnya. Cuma memang butuh waktu bang untuk bisa meyakinkan bahwa mereka bisa mendapatkan untung yang sama gitu ya dengan apa yang kita dapatkan dengan olahraga ini. Kalau para pelaku sepeda bang, kalau kita lihat yang melakukan sepeda itu bukan orang-orang biasa sih bang. Apalagi kalau mereka pakai sepeda ratusan juta ya, itu kan biasa mereka eksekutif juga tuh bang. Kalau saya perhatikan kan saya suka juga nih goes di Sudirman kalau pagi-pagi itu ada yang komunitasnya para direktur utamanya bank swasta bang, itu ada grupnya gitu. Mereka hobinya sepeda. Cuma bagaimana kita mengemas ini supaya mereka juga untung kan gitu ya. Nah itu yang lagi kita kalau komunikasikan. Bang Patu, kalau untuk di prestasi sendiri, kita ini kita ambil contoh lah, flashback ke PON Papua, kita dapat berapa dari ISDK itu? Kemarin kan kita sepeda kan nggak ikut bang ya di Papua ya bang, nggak ikut karena memang olahraga sepeda kan tidak masuk dalam cabang olahraga yang dipertandingkan. Iya. Tapi di Medan Aceh nanti masuk ya Pak Ed? Insya Allah masuk bang, kita sudah dapat itu ya, sudah masuk. Nah mudah-mudahan kita sih kemarin sempat bicara, mudah-mudahan kita bisa maksimalkan di 4 emas, mudah-mudahan dengan apa yang kita punya saat ini. Ada berapa nomor ya? 16 nomor bang. Oh 16 ya. 16. Jadi putra putri, itu ada 16. Mudah-mudahan ya dari apa yang kita punya gitu ya. Jujur ngomong sih kalau kita mau jadi juara umum agak berat karena Jawa Barat sama Jawa Timur itu kuat banget nih di sepeda saat ini. Kita kan ngukur ya. Gitu. Jadi karena mereka memang dari daerah itu biasanya anak-anaknya lebih kuat ya dibanding anak-anak Jakarta. Nah itu yang kita lagi pikir gimana cara membangun itu. Makanya kita masalkan dulu supaya ini jadi habit mereka. Dari situ baru kita bisa ambil yang terbaik gitu. Jadi kita beri aplaus dulu. Apalagi semacam komitmen dari Bang Fatur untuk PON 2024 isi DKI akan meraih 4 emas. Insya Allah mudah-mudahan. Semoga terwujud ya. Amin. Dukungan dari KONI yang nggak kalah penting. Jadi kita ini udah masuk ke penghujung acara Bang Ed ya, sama Bang Fatur. Mungkin kira-kira apa saran-saran dari Bang Ed atau kata-kata apalah penutup. Ya, jadi silakan Bang. Jadi memang kuncinya di dalam mengelola sebuah organisasi olahraga itu pertama itu manajemen lembaganya, artinya hubungan dengan pemerintah, dengan KONI, dengan dinas olahraga dan dengan stakeholder lainnya itu memang harus baik. Lalu yang kedua itu adalah manajemen event. Jadi itu ada kompetisi-kompetisi, baik itu tingkat Porda, PON, SEA Games dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu infrastruktur. Ya, itu harus memadai. Sehingga ini kan semua ini saling terkait. Nah, dengan begitu pengelola untuk menghasilkan administrasi itu justru lebih mudah. Nah, saya melihat dari isi ini bisa dijadikan contoh sebetulnya karena animo sudah bagus, infrastruktur juga sudah bagus, didukung juga dengan seluruh stakeholder. Ya mudah-mudahan benar-benar bisa tercapai itu untuk
meraih pentas dunia. Amin. Ya. Karena targetnya KONI DKI itu bagaimana kita bisa meraih pentas dunia, menuju pentas dunia. Dan artinya Bang Ed ya, kita dari KONI berharap isi ini bisa dicontoh dan Ya. yakin bisa dicontoh cabur lain ya Bang Ed. Kalau dari Bang Fatur, apa pesan dan pesannya Bang? Kepada Iya. sahabat OPJ. Saya apresiasi banget apa yang disampaikan oleh Bang I tadi gitu ya. Tapi ada satu kendala di kita masih Bang. Jadi kita punya venue yang namanya Velodrome di Jakarta, standar internasional. Tapi kami belum bisa menggunakan itu gitu ya. Nah, Alasannya kenapa Bang? ya karena biaya perawatannya sangat mahal, sehingga kita Betul, memang betul. harus menyewa itu dengan biaya yang juga sangat mahal gitu. Nah, itu yang Iya. kami di pengurus provinsi ISI gitu ya, memang terkendala dengan itu Pak. Kalau atlet kita mau kita latih di sana gitu ya, itu dengan biaya yang segitu mahal kita saat ini belum mampu untuk itu. Makanya kami justru dengan kesempatan ini kami mohon juga untuk Pemprov DKI termasuk Jakpro dan KONI juga gitu ya. Mohon dibukakan pintu bagi kami untuk bisa latihan di Jakpro gitu. Itu aja sih yang Velodrome. di Velodrome di Velodrome itu. Terus pesan kepada masyarakat supaya lebih semangat menekuni Olahraga sepeda. Sepeda. Oke. Olahraga sepeda sebuah solusi buat kehidupan. Kalau saya melihatnya seperti itu. Ya. Karena kalau mau nggak macet ya pakai sepeda. Kalau mau nggak bayar bensin yang sekarang mahal ya naik sepeda gitu. Mau sehat. Kalau mau lebih sehat ya naik sepeda gitu. Mungkin itu yang akan terus kita kampanyekan gitu ke teman-teman semua. Yuk kita sama-sama sepeda, apapun yang kita lakukan, kegiatan apapun yang kita lakukan dengan sepeda. Itu akan sangat bermanfaat buat kita. Jadi sekarang tiba kita di penghujung acara. Terima kasih untuk Bang Muhammad Ed dan Bang Fatur Effendi Terima kasih, Bang. yang telah memberikan wejangan-wejangan yang memotivasi di bidang sepeda dan di bidang organisasi cabur-cabur ya Bang ya. Jadi akhir kata saya host hari ini mengucapkan terima kasih kepada sahabat OPJ yang setiap hari Kamis jam 2 tetap ikut di medsos KONI DKI. Salam olahraga. Jaya.